Aceh kadang mengalami perbedaan tiap masanya. Berikut adalah badan pemerintahan masa Sultanah di Aceh. 1. Balai Rongsari, yaitu lembaga yang dipimpin oleh Sultan sendiri, yang anggota-anggotanya terdiri dari Hulu Balang 4 dan Ulama 7. Lembaga ini bertugas membikin rencana dan penelitian. 2. Balai Majelis Mahkamah Rakyat, yaitu lembaga yang dipimpin oleh Qazi Malikul Adil, yang beranggotakan 73 orang, anggar-anggar semacam Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, sekarang. 3. Balai Gading, yaitu lembaga yang dipimpin Wazir Muazzam Orang Kaya Laksamana Seri Perdana Menteri, anggar-anggar Dewan Menteri atau Kabinet jikalau sekarang, termasuk 9 anggota Majelis Mahkamah Rakyat yang diangkatkan. 4. Balai Furdah, yaitu lembaga yang mengurus hal ihwal ekonomi, yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar Menteri Seri Paduka, anggar-anggar Departemen Perdagangan. 5. Balai Laksamana, yaitu lembaga yang mengurus hal ihwal tingkatan perang, yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar Laksamana Amirul Harb, anggar-anggar Departemen Pertahanan. 6. Balai Majelis Mahkamah, yaitu lembaga yang mengurus hal ihwal kehakiman, pengadilan, yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar Seri Raja Panglima Wazir Mizan, kira-kira Departemen Kehakiman. 8. Balai Baitul Mal, yaitu lembaga yang mengurus hal ihwal keuangan dan perbendaharaan negara, yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar Orang Kaya Seri Maharaja Bendahara Raja Wazir Dirham, anggar-anggar Departemen Keuangan. Selain itu terdapat berbagai pejabat tinggi Kesultanan Selang lain. Syah Bandar, mengurus masalah perdagangan di pelabuhan. Qadi Malikul Ade, semacam hakim tinggi. Wazir Seri Maharaja Mangkubumi, yaitu pejabat yang mengurus segala hulu balang, anggar-anggar Menteri Dalam Negeri. Wazir Seri Maharaja Gurah, yaitu pejabat yang mengurus urusan hasil-hasil dan pengembangan hutan, anggar-anggar Menteri Kehutanan. Kerukon Katibul Muluk, yaitu pejabat yang mengurus urusan sekretariat negara termasuk penulis resmi surat kesultanan, dengan gelar lengkapnya Wazir Rama Setia Kerukun Katibul Muluk, anggar-anggar sekretaris negara. Ulebalang dan pembagian kawasan pada waktu Kerajaan Aceh sudah benar beberapa kerajaan seperti Perlak, Pasai, Pidi, Teunom, Daya, dan wilayah-wilayah lain yang sudah berdiri. Di samping kerajaan ini terdapat kawasan bebas sama sekali lain yang diperintah oleh raja-raja kecil. Pada masa Sultan Iskandar Muda semua kawasan ini diintegrasikan dengan Kesultanan Aceh dan diberi nama Nanggro, disamakan dengan 3 kawasan inti kesultanan yang dinamakan Aceh Besar. Tiap kawasan ini dipimpin oleh Ulebalang. Pada masa Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah, tahun 1088 sampai tahun 1098 Hijriah sama dengan tahun 1678 sampai tahun 1688 Masehi, dengan Qazi Malikul Ade, Mufti Agung, Tengku Syaikh Abdurrauf As-Sinkili dilakukan reformasi pembagian kawasan Kerajaan Aceh dibagi 3 federasi dan kawasan otonom. Bangun federasi dinamakan Sago dan kepalanya dinamakan Panglima Sago. Berikut pembagian 3 Sago. Sago 22 Mukim, yang kepala Sagonya bergelar Sri Muda Perkasa Panglima Polem Wazirul Azmi, kecuali diwujudkan menjadi kepala kawasannya, juga diangkatkan diwujudkan menjadi Wazirut Daulah, Menteri Negara. Sago 25 Mukim, yang kepala Sagonya bergelar Sri Setia Ulama Qazi Malikul Alam, kecuali diwujudkan menjadi kepala wilayahnya, juga diangkatkan diwujudkan menjadi Ketua Majelis Ulama Kerajaan. Sago 26 Mukim,
yang kepala sagonya, bergelar Sri Imum Muda Panglima Wazirul Uzza. Kecuali diwujudkan menjadi kepala wilayahnya, juga diangkatkan diwujudkan menjadi Wazirul Harb, Menteri Urusan Peperangan. Dalam setiap sago terdapat gampong, setiap gampong memiliki sebuah menasah. Akhir gampong itu membentuk mukim baru yang terdapat satu masjid untuk menerapkan salat Jumat sesuai mazhab Syafi'i. Kecuali dari 3 kawasan sago ini, semua kawasan memiliki hak otonomi khusus yang luas. Ule Balang yang diberi hak mengurus kawasan otonom non-3 sago, secara teori adalah pejabat sultan yang diberikan sarakata pengangkatan dengan cap 9, namun fakta di lapangan mereka adalah merdeka. Memang Sultan Aceh tidak dapat mengontrol semua ule balang yang sudah diwujudkan menjadi pejabat di pedalaman. Dengan lemahnya pengontrolan ini sehingga mereka lambat laun tidak bersedia tunduk lagi dan mengindahkan kekuasaan sultan. Mereka mulai berdagang dengan pedagang asing di pelabuhan mereka sendiri. Saudagar-saudagar yang terlibat dalam perdagangan luar negeri ini tidak bersedia menyetorkannya untuk petugas sultan, tetapi menyetorkannya untuk ule balang langsung. Tegaskan juga dalam sarakata bahwa ule balang terikat dalam sumpah yang isinya sebagai berikut. Demi Allah, kami sekalian hulu balang hadam negeri Aceh, dan sekalian kami yang benar letak masing-masing kadar mertabat, luhur kecil, timur barat, tunong baroh, sekalian kami ini keseluruhan, kami taat setia untuk Allah dan Rasul, dan kami semua ini taat setia untuk agama Islam, mengikuti syariat Nabi Muhammad, dan kami semua ini taat setia untuk raja kami dengan mengikuti perintahnya atas yang hak, dan kami keseluruhan cinta pada negeri Aceh, mempertahankan daripada serangan musuh, kecuali benar masyakah, dan kami semua ini cinta kasih pada sekalian rakyat dengan memegang amanah harta orang yang sudah dipercayakan oleh empunya milik. Maka jika semua kami yang sudah bersumpah ini berkhianat dengan mengubah kontrak seperti yang sudah kami ikral dalam sumpah kami semua ini, demi Allah kami semua dapat kutuk Allah dan Rasul, mulai dari kami semua hingga pada anak cucu kami dan cicit kami turun-temurun, dapat cerai-berai berkelahi, bantah dakwa dakwi dan dicari oleh senjata mana-mana berupa apa-apa sekalipun. Dokumen sumpah itu akhir diamankan oleh Wazir Rama Setia Sekretaris Kerajaan Aceh, Said Abdullah di Melek, yang akhir diamankan secara turun-temurun oleh keturunannya hingga waktu ini. Khusus untuk rakyat yang termasuk dalam kawasan wewenangnya, dalam hal ini dia boleh mengangkat seorang kazi, hakim untuk menolongnya. Sebagai penutup ditegaskan, jikalau ule balang gagal dalam melaksanakan tugasnya menurut hukum-hukum Allah, dia akan kehilangan keyakinan atasannya. Di akhir sarakata itu dianjurkan ule balang itu menegakkan salat 5 waktu, menerapkan sembahyang Jumat, mengeluarkan zakat, membangun masjid dan tempat-tempat ibadah lainnya, membangun dayah, dan jikalau kuasa menerapkan ibadah haji. Salah satu kerajinan logam di Aceh, Aceh banyak memiliki komoditas yang diperdagangkan di antaranya, 1. Minyak tanah dari Deli, 2. Belerang dari Pulau Weh dan Gunung Selawah, 3. Kapur dari Singkil, kapur barus dan menyan dari Barus, 4. Emas di Pantai Barat, 5. Sutera di Banda Aceh. Selain itu di ibu kota juga banyak terdapat ahli emas, tembaga, dan swasta yang mengolah benda, barang yang belum diolah diwujudkan menjadi benda, barang yang sudah diolah. 6. Pidi merupakan lumbung beras untuk kesultanan. Namun di selang semua yang diwujudkan menjadi komoditas unggulan untuk diekspor adalah lada. Produksi terbesar terjadi pada tahun 1820. Menurut anggar-anggar Penang, nilai ekspor Aceh mencapai 1,9 juta dolar Spanyol. Dari jumlah ini $400.000 dibawa ke Penang, senilai 1 juta dolar diangkut oleh pedagang Amerika dari kawasan lada di Pantai Barat. Sisanya diangkut kapal dagang India, Perancis, dan Arab. Pusat lada terletak di Pantai Barat yaitu Rigas, Teunom, dan Melabo. Gunungan dan kandang emas, makam, para sultan-sultan Aceh, tidak banyak peninggalan konstruksi zaman kesultanan yang tersisa di Aceh. Istana dalam Darut Donya sudah terbakar pada masa Perang Aceh, Belanda. Kini,
Anggota inti dari istana dalam Darut Donya yang merupakan tempat kediaman Sultan Aceh sudah berubah diwujudkan menjadi Keraton Meligo yang digunakan sebagai pendopo Gubernur Aceh. Perlu dicatat, bahwa pada masa Kesultanan Aceh, konstruksi batu dilarang, karena ditakutkan akan diwujudkan menjadi benteng melawan Sultan. Selain itu, Masjid Raya Baitur Rahman waktu ini bukanlah arsitektur yang sebenarnya dikarenakan yang asli sudah terbakar pada masa Perang Aceh dengan Belanda. Peninggalan arsitektur pada masa Kesultanan yang masih mampu dilihat hingga waktu ini selain Benteng Indrapatra, Masjid Tua Indrapuri, Pinto Houp, Lesong dan Gunongan beserta taman gairah yang luas di pusat kota Banda Aceh. Sebagaimana kawasan lain di Sumatera, beberapa tuturan maupun legenda disusun dalam bangun hikayat. Hikayat yang terkenal selain adalah hikayat Malam Dagang yang berceritakan tokoh heroik Malam Dagang dalam settingan penyerbuan Malaka oleh Tingkatan Laut Aceh. Benar lagi yang lain yaitu hikayat Malam Diwa, hikayat Banta Beransah, Gajah Tujuh Kepala, Cam Nadiman, hikayat Pocut Muhammad, hikayat Perang Gumpeni, hikayat Habib Haddad, cerita Abdullah Haddad dan hikayat Perang Sabi. Salah satu karya kesusastraan yang paling terkenal adalah Bustanus Salatin, Taman Para Raja, karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri di samping Taj Al-Salatin, 1603, Sulalat Al-Salatin, 1612, dan Hikayat Aceh, tahun 1606 sampai tahun 1636. Selain Ar-Raniri terdapat pula penyair Aceh yang luhur yaitu Hamzah Fansuri dengan karyanya selain Asrar Al-Arifin, Rahasia Orang yang Bijaksana, Sarab Al-Asyikin, Minuman Segala Orang yang Berahi, Zinat Al-Muwahidin, Perhiasan Sekalian Orang yang Mengesahkan, Syair Si Burung Pingai, Syair Si Burung Pungguk, Syair Sidang Fakir, Syair Dagang dan Syair Perahu. Para ulama Aceh banyak terlibat dalam karya di aspek keagamaan yang dipakai luas di Asia Tenggara. Syekh Abdurrauf menerbitkan terjemahan dari tafsir Al-Quran Anwa'arut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, karangan Abdullah bin Umar bin Muhammad Syirazi Al-Baitlawi ke dalam bahasa Jawi. Akhir benar Syekh Daud Rumi menerbitkan risalah Masailal Muhtadin li Ikhwanil Muhtadi yang diwujudkan menjadi kitab pengantar didayah hingga sekarang. Syekh Nuruddin Ar-Raniri setidaknya menulis 27 kitab dalam bahasa Melayu dan Arab. Yang paling terkenal adalah Sirat Al-Mustaqim, kitab fikih pertama terlengkap dalam bahasa Melayu. Pada masa Sultan Selim II dari Turki Utsmani, dikirimkan beberapa teknisi dan pembuat senjata ke Aceh. Selanjutnya Aceh akhir menyerap kemampuan ini dan mampu menghasilkan meriam sendiri dari Kuningan.